Kemudian kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu. Berani dan punya nyali. Kemudian kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu. Berani dan punya nyali. Yang saya lihat Pak Ganjar dulu. Kemudian kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu. Berani dan punya nyali. Dan saya berani itu nomor satu. Berani dan punya nyali. Menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar visi kepemimpinan nasional serentak, Pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa riak-riak yang membahayakan dan bangsa saya. Ganjar respon pesan Jokowi agar berani dan punya nyali jika jadi Presiden Indonesia. Dikutip dari bisnis.com Jakarta, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo memastikan akan menjalankan amanat dari Presiden Joko Widodo agar tetap berani dan punya nyali apabila terpilih sebagai Presiden Indonesia. Saat dihubungi bisnis melalui pesan teks, Ganjar menjawab pertanyaan yang diajukan seputar beberapa langkah Uni Eropa atau UE yang terkesan berusaha menghalangi komoditas unggulan Indonesia ke Eropa dengan mengimplementasikan beberapa kebijakan pada 2024 hingga 2030. Kebijakan tersebut seperti anti-deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation atau EUDR yang diyakini dapat mengganggu capaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB dari Indonesia. Kemudian pemberlakuan kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM akan menjadi tantangan baru bagi program hilirisasi pemerintah. Sebab program menjadi tantangan Indonesia dalam perdagangan internasional, khususnya di sektor besi dan baja, padahal diharapkan besi dan baja sebagai produk potensial Indonesia tetap tumbuh ekspornya, baik di pasar UE maupun pasar lain di dunia dengan mempertimbangkan isu pengurangan emisi karbon. Gubernur Jawa Tengah itu pun menegaskan bahwa negosiasi akan menjadi salah satu strateginya dalam mendorong kedaulatan ekonomi hijau Indonesia pada masa pemerintahannya apabila terpilih menjadi Presiden ke-8 RI. Indonesia harus berani melakukan negosiasi karena kita punya kedaulatan dan kemandirian, ujarnya saat dihubungi melalui pesan teks Selasa 6 Juni 2023. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, agar terus memiliki nyali dan keberanian apabila dipercaya sebagai Presiden ke-8 RI. Hal ini dia sampaikan usai menghadiri rapat kerja nasional atau Rakernas 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di sekolah partai Jakarta Selatan pada Selasa 6 Juni 2023. Kalau nasihat pemimpin ke depan seperti salah satu calon Pak Ganjar Pranowo. Jadi yang paling penting itu memang punya nyali, itu nomor satu. Berani itu nomor satu, berani dan punya nyali, dan saya lihat Pak Ganjar punya itu, katanya kepada wartawan Selasa 6 Juni 2023. Di sisi lain, belum lama ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menuding negara-negara Eropa membuat berbagai kebijakan untuk menghambat aktivitas dagang Indonesia.
Ini akan repot kalau semua negara melakukan hambatan perdagangan. Katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 5 Juni 2023. Erlangga membeberkan setidaknya ada 2 kebijakan negara-negara Eropa yang menghambat aktivitas dagang Indonesia ke benua tersebut. Pertama, kebijakan deforestasi Uni Eropa yang mewajibkan sejumlah syarat kepada Indonesia jika ingin mengekspor hasil hutan ke Eropa dan akan berlaku mulai akhir 2024 atau sekitar 18 bulan lagi. Erlangga menilai wajar apabila Uni Eropa membuat aturan tersebut, tetapi dirinya menilai tidak ada transparansi mengenai standar produk-produk hasil kehutanan yang bisa diekspor ke Eropa. Padahal produk-produk Indonesia juga sudah mempunyai standarnya sendiri yang telah berlaku sejak lama. Undang-undang ini cenderung menguntungkan perusahaan besar karena perusahaan besar terintegrasi, tetapi merugikan kepada 15 juta farmer di Indonesia karena ongkos untuk verifikasi itu kan tidak murah, ujarnya. Kebijakan lain yang dinilainya menghadap adalah Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM yang mengatur bahwa negara pengimpor berhak mengenakan pajak karbon atas produk-produk yang menghasilkan karbon tetapi belum dikenakan pajak karbon. Menurut Erlangga, Indonesia sebagai negara pengekspor baja dan belum menerapkan pajak karbon bakal dirugikan karena baja-baja yang diekspor